warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan tanah air yang kami banggakan, berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia mencapai 221,63 juta pengguna pada periode 2023 sampai 2024. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 1,4% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 215,63 juta pengguna. Lahirnya media sosial ini menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran, baik budaya, etika, dan norma yang ada. McGraw-Hill Dictionary mengungkapkan bahwa media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Namun sangat disayangkan hadirin, saat ini tidak sedikit pengguna media sosial yang terjerumus dalam berita hoax, tidak adanya budaya sharing sebelum sharing, sehingga menimbulkan rasa saling benci, bahkan saling menghujat telah menjadi tradisi. Betul hadirin? Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Cerdas dan Kritis dalam Bermedia Sosial, dengan berlandaskan firman Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu dengan membawa berita penting itu, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Buya Hamka di dalam kitab tafsirnya Al-Azhar jilid 9 halaman 6817 menjelaskan bahwa apabila terdapat orang-orang fasik membawa suatu berita, maka kita tidak boleh lekas percaya terhadap berita yang disampaikan itu. Sedangkan menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 13 halaman 238 menjelaskan struktur kalimat dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa kedatangan orang fasik terhadap orang mukmin jarang terjadi karena mereka tahu bahwa orang mukmin tidaklah mudah dibohongi. Adapun asbabun nuzul ayat ini adalah peristiwa kembalinya Al-Walid bin Uqbah radhiyallahu an, utusan Rasulullah dari Bani Mustalik dalam tugasnya menarik zakat penduduk. Ia mengatakan bahwa kepulangannya itu disebabkan oleh adanya ancaman pembunuhan dari penduduk setempat. Itulah pengakuannya. Padahal menurut keterangan penduduk Bani Mustalik di hadapan Rasulullah, mereka tidak ada rencana sama sekali untuk membunuhnya. Mereka justru ramai-ramai menyambut kedatangannya. Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita agar dapat bermedia sosial dengan melakukan budaya saring sebelum sharing. Seiring perkembangan zaman, kita hidup sebagai digital natif, yakni generasi muda yang lahir saat internet telah menjadi bagian hidup. McLuhan mengungkapkan bahwa transformasi perubahan budaya ini terjadi melalui proses digitaling, Perubahan media menjadi digital, interactivity, perubahan media digital yang dapat memberi respon interaktif pada sesama pengguna. Oleh karena itu, media sosial hadir sebagai sahabat bagi siapapun yang menggunakannya dengan tepat. Di antaranya, dalam hitungan menit bahkan detik, kita dapat menjelajah dunia. Segala informasi mudah kita terima, kerabat jauh seakan ada di depan mata, Hanya bermodalkan kuota dan kabel data. Namun hadirin, dampak negatif dari penggunaan media sosial tidak boleh kita remehkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat sebanyak 12.547 temuan isu hoax dalam periode Agustus 2018 hingga akhir tahun 2023. Hal tersebut yang menyebabkan timbulnya kericuhan di media sosial sehingga menjadi representasi menurunnya akhlak dan moral. Di sisi lain hadirin, media sosial juga bisa menjadikan manusia semakin durjana. Faktanya,
Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan pada tahun 2022 penipuan saham berkedok investasi selalu berhasil meyakinkan masyarakat dengan menjanjikan keuntungan berlipat dalam relatif waktu yang singkat. Alih-alih mendapatkan keuntungan, mereka justru terjebak dan menjadi korban penipuan. Bahkan akhir-akhir ini publik dihebohkan dengan munculnya video syur public figure yang berdurasikan 47 detik. Belum lagi masifnya ujaran kebencian, saling menjatuhkan, tak terbendungnya berita pemerkosaan, perencanaan pembunuhan, berkembangnya aplikasi prostitusi online, hingga propaganda kepentingan yang mengakibatkan rusaknya akhlak dan pergaulan. Lantas hadirin, bagaimanakah cara agar kita dapat terhindar dari persoalan tersebut? Allah menjawabnya dengan sangat indah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 110. kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Buya Hamka
Di dalam kitab tafsirnya Al-Azhar jilid 2 halaman 887 menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang diciptakan oleh Allah agar umat lainnya tidak tersesat, yakni dengan berpedoman pada 3 hal. Yang pertama, dengan menyuruh berbuat kebaikan. Yang kedua, mencegah dari kemungkaran. Dan yang ketiga, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita agar dapat bermedia sosial secara kritis dan bijak. Kita dapat berpedoman pada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dan percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ketiga hal tersebut dapat kita jalani, maka kita sebagai digital natif dapat mengoptimalkannya dengan tepat dan terhindar dari kemungkaran. Hadirin, dari syarah tadi dapat kami ambil 3 kesimpulan. Pertama, Media sosial hadir sebagai sahabat jika bijak dan kritis dalam menggunakannya. kedua, Dalam menggunakan media sosial, kita harus menerapkan budaya saling sebelum sharing. dan yang ketiga, berpegang teguh pada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dalam bermedia sosial. Sebelum mengakhiri syarah tadi, mari kita bersyair bersama. Ya ayyuha ahlun nuha wa taqwa. Ya ayyuha ahlun nuha wa taqwa. Optimalkan media sosial, lakukan sharing sebelum sharing. Optimalkan media sosial, lakukan sharing sebelum sharing. Pintar-pintarlah bermedia sosial agar jadi generasi intelektual. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk peserta dengan nomor tampil 1804.